Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika ada 3 hal ini, maka mantan akan balik sebagai jodohmu. Yang pertama, yang ada pada diri kita dan mantan, ya, bahwa kita tahu persis kita dan mantan pernah saling mencintai. Walaupun kemudian mantan tergoda dengan orang lain, tapi dulu sebelum kehadiran orang ketiga antara kita dan mantan benar-benar saling mencintai. Sekarang kita masih amat sangat mencintai mantan. Pertanyaannya, apa mantan juga begitu? Cinta itu adalah energi. Yang namanya energi selamanya tetap ada, ya. Tidak bisa energi itu dihilangkan. Maka itu jawaban. Sekuat apapun mantan berusaha untuk melupakan kita, dia akan tetap sulit dan tidak bisa melupakan. Nah, ketika memang di dalam hati mantan itu pernah ada rasa cinta kepada kita, saat dia rapuh, dia dikecewakan, dia dikhianati, dia tidak menemukan apa yang dia cari pada orang ketiga, otomatis ya energi cinta kepada kita yang ada di dalam hati dan pikirannya akan membesar kembali. Setiap mantan dikecewakan oleh pasangan barunya, oleh orang ketiga, otomatis dia akan langsung teringat kepada kita. Ya, itu kekuatan cinta. Jadi ketika dia memang pernah mencintai kita, selamanya energi cinta itu akan tetap ada di dalam hati dan pikirannya. Oleh karena itu ya, kenapa mantan sekarang memilih bersama orang ketiga? Nah, karena dia berpikir bersama orang ketiga dia akan mendapatkan cinta yang dia cari selama ini. Padahal cinta yang dia cari itu sudah dia temukan, bahkan sudah berada di dalam hatinya. Walaupun memang butuh kehadiran orang ketiga untuk membuat dia sadar bahwa sesungguhnya cinta yang dia cari selama ini itu sudah ada di dalam hatinya. Kapan dia menyadari itu? Ya ketika tadi dia dikhianati, dia dikecewakan, dan seterusnya. Nah, jadi cinta ketika memang itu pernah ada di dalam hati dua anak manusia, cinta akan mempersatukan mereka kembali. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, jadi memang yang butuh kita lakukan sekarang adalah bersabar, karena mantan sedang belajar nih. Ya, ini pelajaran kepada pengalaman hidup. Mantan sedang belajar untuk memahami, menyadari bahwa dia amat sangat mencintai, dan tidak cuma mencintai, juga amat sangat membutuhkan kita. Ya. Nah, jadi kita bersabar tuh, karena tidak akan lama lagi mantan akan mulai merasakan pahitnya dikhianati, dikecewakan oleh orang ketiga. Jadi yang pertama ya, ketika memang kita dan mantan pernah saling mencintai, artinya mantan juga mencintai kita. Karena ada dan banyak mantan yang mengkhianati
tetapi memang dia tidak pernah mencintai. Dia cuman memanfaatkan kita saja untuk jadi driver gratisnya, ngantar jemput ke sana kemari gratis, tidak sewa mobil, tidak mengeluarkan uang untuk bensin, bahkan makan siang, makan malam, sarapan pun kita yang bayarkan, ya. Nah, yang kedua, mantan selalu menemui kegagalan bersama orang ketiga, kemudian gagal dia cari lagi penggantinya, gagal lagi dia cari penggantinya, dan terus seperti itu. Mantan hanya berputar-putar untuk menemukan cinta yang dia cari karena dia tidak pernah mau mengakui bahwa cinta yang dia cari selama ini sesungguhnya sudah ada di dalam hatinya. Artinya, sekuat apapun mantan berusaha untuk mencari pengganti kita, dia tidak akan pernah berhasil. Karena memang cinta yang ada di dalam hatinya sudah ada, ya, sehingga bersama siapapun dia tidak akan pernah menemukan kecocokan satu dan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang akan sanggup bertahan bersama mantan berlama-lama jika hati dan pikiran mantan selalu tertuju kepada kita. Setiap pasangannya melakukan sesuatu, dia akan selalu membanding-bandingkan dengan yang pernah kita lakukan untuk dia, ya. Karena itu otomatis tuh refleks tuh, setiap dia bertengkar dengan pasangan barunya, dia akan selalu menyebut-nyebut nama kita. Dan itulah yang kemudian akan membuat dia selalu gagal dalam mencoba mencari pengganti kita. Jadi pasangan barunya semuanya akan makan hati, akan sakit hati karena hanya mendengarkan ya cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan kita selama bersama dengan mantan, ya. Semua orang, ya, ketika dia bersama dengan pasangan barunya, dia tidak mau dibanding-bandingkan dengan pasangan dari pasangannya terdahulu atau dengan mantan dari pasangannya ini. Ya, dia mau dia diakui, dia mau dia dihargai, dan itu sesuatu yang akan sangat sulit untuk mantan lakukan. Karena apa? Karena sesungguhnya hati kita dan mantan yang pernah saling mencintai, itu batin kita selalu terikat. Jadi otomatis refleks, ya, mantan akan selalu dan sering menyebut-nyebut tentang kita, dan itu akan membuat pasangannya cemburu, makan hati, dan kemudian pergi. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita tidak pernah melepaskan mantan dari doa-doa kita, ya. Kita tidak pernah berhenti untuk terus berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Kita tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh di dalam berdoa. Dan itu yang sangat penting, ya, untuk menjadikan mantan sebagai jodoh kita selamanya, ya. Jadi sebagai manusia kita boleh memohon, berdoa kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau mantan ini ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita? Dengan doa, takdir bisa berubah. Mantan yang bukan jodoh kita bisa menjadi jodoh kita. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi kalaupun memang mantan ditakdirkan bukan jodoh kita, tetapi ketika kita berdoa agar dia menjadi jodoh kita, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, takdir tadi bisa berubah, jalan hidup kita dan mantan bisa berubah, kita dan mantan yang tidak berjodoh bisa berjodoh. Kita dan mantan yang sudah terpisah akan dipersatukan kembali. Kekuatan cinta dan kekuatan doa-doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.